Nah, sekarang kita bisa melihat kondisi fakta di masyarakat sekarang, ya, bahwa banyak pandangan-pandangan tentang Al-Quran, ya. Di sini kita bisa melihat ada memang banyak perbedaan. Ada sebagian yang menolak Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan. Mereka menganggap bahwa Al-Quran sudah tidak zaman lagi, gitu ya. Al-Quran hanya ada di masa onta, gitu ya, di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka menganggap aturan manusia, gitu ya, lebih tepat untuk bisa mengatur kehidupan manusia modern sekarang ini. Kemudian ada yang menganggap bahwa Al-Quran, gitu ya, dijadikan pedoman hanya dalam batas-batas ibadah, ya. Eh, Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, maka golongan yang kedua ini sangat sering, ya, kita temui di masyarakat, ya. Mereka kaum muslimin, ya, mereka taat menjalankan ibadah, ya, tetapi menggunakan pedoman Al-Quran hanya sebatas ketika beribadah saja. Sementara di luar ibadah, gitu ya, ketika mereka hidup selepas menjalankan ibadah, mereka tidak menggunakan aturan dari Al-Quran. Maka golongan yang kedua ini disebut adalah golongan orang-orang sekuler, yang dia memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga, ya, yang punya pandangan bahwa adanya Al-Quran, adanya aturan-aturan yang di dalam Al-Quran harus diterapkan secara total, secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Karena mereka yakin, gitu ya, bahwa adanya Al-Quran adalah aturan yang berasal dari Sang Pencipta, Sang Pengatur, yang senantiasa benar adanya dan senantiasa pas untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang masa, ya, dari zamannya Rasulullah sampai nanti akhir zaman. Nah, inilah adanya banyak perbedaan, ya, tentang Al-Quran di masyarakat. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemahaman yang benar dari tiga pandangan tadi, kita bisa melihat tauladan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau memulai mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun. Beliau berdakwah di Mekah. Beliau mengalami banyak sekali adanya hambatan, gangguan terhadap dakwah yang beliau lakukan. Ketika itu beliau menyeru, gitu ya, adanya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu untuk menyembah kepada Allah semata. Sampai masa 13 tahun, ya, Rasulullah hanya mendapatkan pengikut beberapa puluh aja, gitu ya, tidak sampai membesar, ya. Nah, akhirnya di sini Rasulullah mengambil kesimpulan, gitu ya, bahwa adanya masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang tidak kondusif, yang tidak bisa mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan dakwah Islam di masa depan. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan hijrah, ya, atau perpindahan dari Mekah ke Madinah. Nah, kenapa beliau memilih Madinah? Karena beliau sudah melihat, gitu ya, bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat yang kondusif, ya, yang begitu welcome, begitu menerima kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pemimpin yang mereka angkat untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Jadi inilah peran dakwah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, di mana Rasulullah memanfaatkan adanya sebuah kekuasaan, ya, yang beliau diangkat menjadi pemimpin di sana, gitu ya, di mana dengan adanya kekuasaan tadi beliau bisa menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara kafah di seluruh aspek kehidupan
masyarakat yang beliau atur. Nah, ini pula sejalan dengan adanya pemahaman politik yang menurut Islam adalah politik dalam Islam itu bukan politik untuk mencari kekuasaan, ya, yang seperti kita lihat sekarang ini. Tapi politik dalam Islam itu adalah riayah su'unil ummah, yaitu mengatur urusan umat sesuai berdasarkan aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah, inilah kunci dari penerapan Al-Quran, ya, atau membumikan ayat-ayat kalimatullah, yaitu ketika Islam mampu meraih kekuasaan di tengah umat, memimpin umat dengan mengangkat seorang pemimpin, gitu ya, dan pemimpin tadi akan menerapkan hukum atau aturan secara sempurna. Adanya aturan-aturan dari Al-Quran, adanya penerapan yang secara menyeluruh, gitu ya, tanpa pilah-pilih. Misalnya, oh ini apakah ada manfaat, oh ini apa tidak, gitu ya, seperti sekarang, ya. Kalau sekarang kita bisa melihat banyak pemimpin yang notabene dia muslim, gitu ya, masih melakukan ini standar manfaat, gitu ya, ketika mereka mengatur urusan rakyat, gitu ya. Ya, kenapa ini dilakukan oleh mereka? Ya karena mereka tidak memakai sistem Islam, tapi adanya sistem sekular, ya, yang termasuk golongan kedua tadi. Seperti dalam hal sekarang, ya, ketika kita masuk ke dalam masa pandemi, ya, adanya pengaturan urusan umat, ya, di masa pandemi ini kan sangat-sangat merisaukan, gitu ya, bagi masyarakat akhir-akhir ini, ya. Di awal-awal, ya, waktu bulan akhir Maret, ya, sampai awal Mei kemarin, ya, kita diminta untuk melakukan adanya PSBB, gitu ya, pembatasan sosial berskala besar, ya. Banyak yang melakukan karantina, gitu ya, wilayah-wilayah tertentu. Nah, tapi kesini-sininya sekarang, ya, kebijakannya berubah, ya. Kebijakannya berubah menjadi berdamai dengan adanya COVID-19. Nah, ini menjadi semacam sebuah kegelisahan di masyarakat, ya. Kenapa yang sebelumnya kita diminta untuk waspada, diminta untuk berhati-hati, nggak boleh keluar, mengisolasi diri, gitu ya, mengkarantina wilayah, tapi sekarang diperlonggar, gitu ya, dengan alasan berdamai dengan virus. Nah, maka kebijakan ini, ya, kalau kita bisa melihat konteksnya, kenapa, gitu ya? Ya karena ada standar manfaat, gitu ya. Ketika mereka melihat, ya, banyak para pengusaha itu mengalami gulung tikar, pabrik-pabriknya bangkrut, gitu ya, dengan adanya pandemi ini, maka di waktu sekarang, gitu ya, dengan pelonggaran PSBB ini mereka takut, gitu ya, dari ancaman para pengusaha tadi, sehingga mereka melonggarkan adanya PSBB dan mulai membuka lagi aktivitas-aktivitas masyarakat, ya, yang bisa menggerakkan roda perekonomian kembali, ya. Ya otomatis, gitu ya, itu juga menguntungkan buat pengusahanya dan juga menghilangkan tanggung jawab negara, gitu ya, ketika negara itu sudah membuka itu tadi, ya, karantina, melonggarkan PSBB, sehingga nanti pemberian bantuan sosial juga akan perlahan-lahan akan dihentikan, seperti itu. Nah, padahal kalau dari sisi Islam, ya, kita bisa melihat, ya, bahwa dalam sistem Islam adanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara terhadap rakyat, ya, itu sangat total, ya, tidak memikirkan masalah untung dan rugi. Ketika kita melihat, ya, bagaimana seorang khalifah Umar bin Khattab, gitu ya, yang waktu itu di negaranya, gitu ya, terserang wabah, maka beliau langsung, gitu ya, melakukan karantina wilayah dan memasok kebutuhan pangan dari wilayah tadi, gitu ya. Dan kebutuhan pangan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari bantuan
beberapa wilayah yang tidak terkena gitu ya. Jadi periayahannya, pengurusannya itu benar-benar total ya, sampai ke distribusinya gitu ya, sampai kepada rakyat yang mengalami wabah tadi. Tidak hanya sekedar kebijakan, tapi benar-benar mengawasi sampai rakyat itu menerima adanya bantuan gitu ya. Sehingga pernah kalau dilihat di film Umar tuh ya, beliau menggotong sendiri gitu ya, adanya karung ya kepada seorang perempuan yang mengalami kelaparan dengan anaknya gitu ya. Terus juga beliau memasak sendiri di dapur umum ya, itu untuk mengatasi adanya pasokan ini kebutuhan pangan buat rakyat yang mengalami wabah. Nah, inilah ya perbedaan dari kepengurusan umat ya, dari sistem yang berdasarkan Islam dengan sistem yang berdasarkan sistem sekular tadi. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa adanya pembumian ayat-ayat kalamullah gitu ya, adalah hanya dengan satu cara, yaitu dengan kekuasaan, dengan memilih gitu ya, atau mengangkat seorang pemimpin yang bisa dengan secara tegas menerapkan hukum Allah dengan tanpa standar manusia, tapi hanya berdasarkan lillahi ta'ala, karena Allah. Sehingga akan adanya keberkahan, kerahmatan ketika ayat-ayat kalamullah itu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Seperti kita lihat di surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, andai penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 96. Jadi inilah yang bisa menjadi pengingat buat kita gitu ya, bahwa adanya pandemi ini bisa jadi ini adalah peringatan dari Allah karena kita sudah meninggalkan ayat-ayat kalamullah. Kita sudah mengabaikan ayat-ayat kalamullah. Kita sudah mencampakkan ayat-ayat kalamullah. Ya, kita hanya memilah dan memilih seputar ayat tentang ibadah dan mencampakkan ayat-ayat yang mengatur masalah di luar ibadah. Maka diharapkan dengan adanya Ramadan di masa pandemi ini, kita bisa menjadi lebih bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih mutqin ya, menimbulkan keteguhan iman kita semakin kuat selepas Ramadan nanti, dan menjadikan jiwa kita jiwa yang kuat ya, untuk memperjuangkan adanya syariat Allah agar bisa tegak di muka bumi ini, sehingga insya Allah adanya keberkahan, adanya rahmat akan diberikan oleh Allah di seluruh penjuru dunia. Amin, amin ya Allah, amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi kali ini. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.